Oke, halo semuanya. Oke, selamat datang teman-teman semua. Kenalkan aku Dion dan di sini kita akan mengikuti webinar bersama Kak Juwita dengan topik webinar karir. Halo Kak Juwita, gimana nih kabarnya Kak? Halo Kak Dion, Alhamdulillah kabarnya baik. Kak Dion gimana? Dan juga teman-teman yang di sini gimana kabarnya? Luar biasa Kak. Gimana nih teman-teman yang ada di sini dan juga di Cakap, boleh banget nih kasih tahu nih kabarnya gimana nih, baik apa enggak? Terus habis itu boleh juga buat teman-teman yang udah siap langsung tulis nih siap 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 gitu Kak. Ayo. Oke deh. Mungkin oke, makasih Kak Cakra. Mungkin yang lainnya boleh nih kalau semisal udah siap, udah nggak sabar banget ya untuk webinar kita kali ini. Oke, terima kasih Kak Iis. Oke deh, untuk kali ini kita akan ya siap. Makasih teman-teman untuk responnya. Wah, kayaknya udah semangat banget Ada nih ya semangat-semangat teman-teman. banget ya Kak. Iya, iya, bener-bener semangat. Sip. Oke deh. Semoga nanti semangatnya tetap terjaga sampai akhir ya teman-teman. Karena kita nanti bakal memberi sertifikat ke teman-teman yang ikut dari awal sampai akhir dan juga ngisi link feedback nanti di akhir. Jadi feedbacknya tunggu ada di paling belakang gitu ya. Dan nanti buat teman-teman yang nanti selama webinar kira-kira ingin bertanya ke Kak Juwita terkait karir khususnya tentang gimana sih kuliah sambil kerja itu bisa langsung aja ke slido.com terus masukkan kodenya ya hashtag 1548931 gitu. Oke deh, dari Kak Juta pada siap? Insya Allah siap Kak. Oke, siap. Dari operator boleh minta tolong untuk materinya. Oke deh, berikut materinya untuk teman-teman dari Kampuser dan juga teman-teman yang ada di Cakap. Yuk simak dari materinya Kak Cita. Tempat dan waktu saya persilakan Kak. Oke, thank you Kak Dion. Thank you juga untuk tim kampusku atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang datang di webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wah, jujur saya senang banget di malam Senin ini bisa ketemu secara virtual sama teman-teman dari kampusku, dari Cakap, dan juga dari mungkin teman-teman yang lain di luar kampusku dan Cakap. Biasanya malam Senin tuh adalah malam yang kita tuh kayak, aduh besok udah Senin lagi, ada yang udah harus masuk kuliah, ada yang udah harus masuk kerja, mungkin di sini ada yang kerja. Jadi kayak ngelihat teman-teman di sini datang di webinar karir tuh kayak seneng karena teman-teman berarti udah aware nih sama soal karir gitu dan excited untuk kita bahas discuss tentang karir bareng-bareng di sini gitu. Tapi sebelum itu saya mau perkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan nama saya Juwita Permata. Teman-teman bisa panggil aku Juwi atau Juju, atau boleh bebas tapi biasanya aku dipanggil Juwi atau Juju. Saya adalah seorang full-time worker yang saat ini fokusnya itu di people and culture di salah satu multinational tech company yang ada di Indonesia. Selain itu, saya juga masih aktif kuliah semester akhir yang lagi lumayan pusing mikirin persiapan skripsi sekarang. Tapi sebelum kita lanjut ke perkenalan lebih detail, aku mau tahu dong di sini teman-teman kira-kira domisilinya tuh dari mana aja, terus statusnya saat ini tuh masih mahasiswa, fresh graduate, atau pekerja, atau mungkin ada yang kuliah sambil kerja juga. Jadi aku pengen tahu supaya nanti materinya mau dibawa kemana gitu. Boleh teman-teman dibantu buat tulis di kolom chatnya. Oke, ini udah ada Surabaya mahasiswa. Oh, nice. Mahasiswa berarti kalian udah mahasiswa S2. Oh, nice. Dari Medan, semester akhir. Oke. Ada yang dari Solo, Bandung, Bogor. Ada yang kuliah sambil kerja. Oke, good for you. Dari Pemalang mahasiswa. Oke. Ada yang masih SMA juga. Ah, oke. Alright, keren banget semuanya. Berarti bisa saya simpulkan bahwa di sini ada dari berbagai macam status ya. Ada yang masih mahasiswa, bahkan ada yang masih SMA udah aware tentang karir. Ada yang mahasiswa S2, ada juga
yang kuliah sambil kerja juga gitu. Keren banget, thank you juga udah datang ya. Oke, jadi hari ini saya akan sharing tentang how to start building your career while studying at university based on my personal experience, karena seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa saya juga kuliah sambil kerja dan saat ini juga masih aktif kuliah gitu, dan membangun karir dan juga membangun pendidikan dalam waktu yang sama gitu. Saya akan jelaskan mungkin dari pengalaman kerja saya, mungkin boleh di next. Oke. Jadi saya memulai karir saya pada tahun 2017, sejak saya lulus SMA, jadi kurang lebih untuk pengalaman bekerja itu sudah 5 tahun di berbagai macam industri dan juga berbagai macam posisi, tentunya switch karir dari karir satu ke karir yang lain waktu awal-awal bekerja. Nah, selama 5 tahun itu saya memang fokus bekerja di private industry atau industri swasta, yang mana saat ini saya fokusnya di people engagement, talent acquisition atau recruiter, di operation, di kreatif social media, kreatif di social media saya juga banyak terlibat juga, karena di perusahaan sekali people engagement itu juga banyak ngurusin tentang employer branding, yang mana kan sekarang wadahnya adalah social media. Dan juga stakeholders management, saya pernah assist juga, langsung assist dari CEO dari salah satu startup, kalau teman-teman pernah dengar namanya Ready Indonesia. Di sana saya banyak terlibat untuk berkoordinasi dan juga mendampingi para stakeholders. Nah, di samping saya kuliah kuliah dan juga bekerja secara full time, saya juga aktif di beberapa freelance. Freelance biasanya tuh freelance event di weekend, atau ada beberapa project corporate legal project, dan juga ada beberapa project corporate yang biasanya bisa saya ambil untuk freelance seperti itu. Nah, untuk pengalaman kerja sendiri, sebenarnya saya tidak langsung memulai karir saya tuh sebagai seorang HR atau di People and Culture, tapi saya memulai karir saya di tahun 2017. Saat itu dimulai dari seorang SPG atau pramuniaga butik, dan juga sebagai seorang waiters salah satu restoran saat itu di daerah Solo. Ya, walaupun masih terhitung bulan, dan makanya saya nggak tulis juga di sini karena menurut saya itu bukan pengalaman secara profesional. Dan setelah itu saya move ke Jakarta, dan saya memulai karir saya sebagai seorang marketing officer, sales, promotion, dan juga ada beberapa project data labeling. Nah, saya memulai karir saya sebagai HR itu di tahun 2020 awal. Saat itu setelah saya mengerjakan project di Tokopedia, kemudian projectnya selesai, dan kemudian saya ditarik di sebuah startup company, job platform yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu Ready Indonesia. Di Ready sendiri banyak sekali hal yang membentuk saya, dan secara profesional maupun secara personal, yang mana kalau secara job desk sendiri saya banyak terlibat di rekrutmen massive rekrutmen internal maupun eksternal, karena namanya job platform kita banyak bekerja sama juga dengan klien-klien perusahaan-perusahaan selain Ready Indonesia sendiri, dan juga tentang legal corporate, tentang manajemen stakeholders management yang saya mention di awal tadi, dan juga assisting CEO dari Ready Indonesia. Dan selama kurang lebih 2 tahun, saya move lagi ke salah satu multinational tech company, namanya Infosoft Indonesia. Ini adalah tech company di Indonesia, tapi mengerjakan project di Singapura, jadi banyak komunikasi dengan banyak koordinasi, dan juga komunikasinya dengan tim yang di Singapura juga. Nama perusahaan di Singapura-nya Activate Interactive Ltd. Nah, di sini di Infosoft Indonesia sendiri, saya banyak in charge di rekrutmen, ya mostly rekrutmen sih dari yang pengalaman pertama,
kemudian people and culture, employer branding, kemudian sampai administratif juga saya terlibat di perusahaan saat ini dan masih aktif juga sampai sekarang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengalaman bekerja saya. Dan untuk kuliah sendiri, saya adalah mahasiswa kelas karyawan, paralel kelas di salah satu universitas swasta, universitas nasional. Mungkin di sini ada yang dari UNAS join di sini. Ya, saya kuliah di jurusan administrasi publik, tapi fokusnya di sumber daya manusia. Jadi kurang lebih relate, walaupun nyemplungnya ke swasta juga. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu dari pengalaman saya. That's why saya pengen sharing sama teman-teman tentang bagaimana sih kita membangun karir kita dari sejak kita kuliah gitu. Karena di era sekarang, di era persaingan industri pekerjaan yang sangat ketat, yang sangat sekarang mungkin sulit ya untuk fresh graduate yang nggak berpengalaman untuk mencari kerja. Kalau misalnya mau langsung full time tuh lumayan sulit, karena saya juga merasakan sebagai recruiter, sekarang tuh persaingannya fresh graduate tuh persaingannya sama orang-orang yang udah berpengalaman gitu. Dan mungkin teman-teman udah dengar juga, ada yang udah dengar, mungkin ada yang belum dengar juga tentang badai layoff. Nah, badai layoff ini kan sekarang sebenarnya udah terjadi dari tahun 2020, tapi baru booming aja sekarang di tahun 2022, dan ya memang banyak layoff masif dari berbagai macam industri. Itu juga salah satu yang menjadi kendala bagi para fresh graduate maupun mahasiswa dalam mencari pekerjaan. Kenapa? Karena saingannya tuh udah bukan lagi sesama fresh graduate atau sesama mahasiswa lagi, melainkan bagi orang-orang yang mungkin terdampak layoff, which mean itu adalah mereka adalah seseorang yang memiliki pengalaman kerja. Dan dari sisi perusahaan, walaupun mungkin teman-teman kadang lihat di lowongan pekerjaan open for fresh graduate, memang kita open for fresh graduate dari sisi perusahaan, tapi pada faktanya adalah yang apply itu kebanyakan adalah orang-orang juga yang sudah berpengalaman. Jadi dari sisi perusahaan pasti menginginkan kandidat yang sudah siap kerja. Karena kan pasti kandidat dari sisi perusahaan itu ada yang namanya target, mereka mau keseharian, operasional, kerja, dan lain sebagainya itu produktif gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lebih berpengalaman, biasanya perusahaan akan ngambil yang lebih berpengalaman. Tapi teman-teman nggak perlu sedih dan nggak perlu panik dan atau khawatir, karena ada banyak kesempatan di luar sana yang bisa kita ambil untuk kita menambah value dan juga pengalaman kita. Boleh next, Kak? Oke. Nah, hari ini saya akan membahas nih tentang agenda hari ini kita akan bahas tentang manfaat kuliah sambil kerja dan apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dalam kuliah sambil bekerja. Kemudian pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan saat kuliah sambil bekerja. Atau mungkin saya juga akan membahas tentang nggak harus kuliah sambil kerja, karena di sini banyak juga yang mahasiswa reguler. Tapi gimana caranya di saat kita masih kuliah, tapi kita tetap bisa menambah pengalaman kita dengan bekerja. Kemudian saya juga akan membahas tentang skill set yang wajib dan harus dimiliki oleh seorang mahasiswa maupun fresh graduate, dan juga tentang time management. Boleh lanjut, Kak? Oke. Kita langsung bahas dulu ke manfaat kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja tuh nggak ada ruginya, teman-teman, sebenarnya. Manfaatnya banyak banget. Boleh di next, Kak? Ada banyak manfaat dari kuliah sambil kerja. Yang pertama, pastinya kita punya self-development. Kita bisa self-development. Self-development itu sebenarnya walaupun nggak hanya bisa kita lakukan di dunia kerja, tapi juga bisa dilakukan mungkin kalau mahasiswa bisa di organisasi kuliah, ataupun di tempat-tempat lainnya, komunitas dan lain sebagainya. Tapi beda, ketika kita udah terjun di dunia kerja,
kita akan bisa growth lebih baik dibandingkan ketika kita di organisasi. Dalam artian kita bisa growth dengan secara personal yang lebih matang dan juga secara profesional yang bisa lebih meningkatkan skill dan juga value kita. Biasanya dalam dunia kerja itu kita akan belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain dalam artian biasanya ada orang lain kan dalam artian itu bisa atasan, bisa rekan kerja, bisa mungkin teman-teman dari divisi lain gitu. Kita pasti akan banyak berkomunikasi dengan mereka. Kita akan banyak berkoordinasi tentang yang namanya pekerjaan, discuss bagaimana menyelesaikan suatu masalah, kemudian bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan dalam pekerjaan yang nggak ada, itu kita nggak temuin secara teori di perkuliahan gitu. Nah, di dunia kuliah sambil bekerja sendiri, secara profesional itu teman-teman akan belajar banyak hal mengenai time management. Karena ketika kita kuliah sambil bekerja tentunya kan ada waktu-waktunya sendiri. Waktunya. Kalau untuk dari pengalaman saya sendiri, saya adalah kelas karyawan dengan jadwal kerja tuh full time. Jadi biasanya saya weekday itu dari pagi sampai sore tuh full kerja, dan malam tuh biasanya saya kuliah on-site. Saat sekarang udah mulai on-site lagi, dan saya belajar banyak hal bagaimana mengatur prioritas. Jadi biasanya saya mengatur skala prioritas, karena kalau di dunia kerja kan biasanya nggak ada toleransi sama sekali. Yang namanya kita ada job desk ya, output tuh harus sampai gitu. Target tuh, deadline tuh harus nggak boleh meleset gitu. Karena itu juga akan menjadi penilaian kita di dunia kerja gitu. Yang namanya dunia kerja udah bicaranya udah profesional ya. Dan kalau untuk kuliah pun juga sama. Kuliah juga nggak bisa mentang-mentang kita sambil kerja terus kita bisa gampang cari izin dan lain sebagainya gitu. Jadi kita akan terbiasa dan udah dengan jam terbang yang tinggi kuliah sambil kerja itu, lama-lama time management itu akan terbentuk gitu. Dan itu biasanya menjadi poin plus ketika nanti kita udah benar-benar terjun dengan karir yang lebih apabila kita menginginkan karir yang lebih matang lagi, kita udah set nih. Secara time management kita udah set gitu, dan biasanya itu akan dipertimbangkan perusahaan dan menjadi poin plus dari value kalian. Nah, selain time management, pengalaman tentunya, karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi, pengalaman tuh sekarang penting banget di dunia kerja. Walaupun pengalaman internship sekalipun, freelance sekalipun, pengalaman kerja itu akan sangat dipertimbangkan oleh perusahaan. Jadi dengan kita membangun, ketika kita kuliah sambil kerja, kita udah memiliki satu pengalaman yang lebih dibandingkan lulusan mungkin teman-teman fresh graduate yang belum berpengalaman. Nah, dari pengalaman saya sendiri sebagai seorang kandidat dan juga sebagai seorang rekruter, saya pernah menemukan 2 kandidat. Satu kandidat dia masih ongoing kuliah, tapi dia sudah punya pengalaman bekerja, dan dari skill set juga dia udah oke. Dan ada satu fresh graduate yang belum berpengalaman sama sekali, even organisasi sekalipun tidak ada gitu. Nah, saat interview keduanya, ternyata memang dari sisi komunikasi, dari sisi bagaimana dia menjelaskan skill set mereka, bagaimana kita menjelaskan job desk kita, dan bagaimana mereka menerimanya, memang beda. Jadi memang orang yang sudah berpengalaman ini akan terlihat jauh lebih matang gitu. Jadi dengan kuliah sambil bekerja ini tentu bisa menambah pengalaman teman-teman.
meningkatkan value kalian, mulai dari di CV, itu kan biasanya udah oke nih pengalamannya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa dapat networking. Karena networking itu sangat penting. Bukan dalam artian, kemarin saya sempat baca di salah satu sosial media, jadi ada salah satu postingan yang membahas tentang Kemnaker yang menyatakan bahwa sekarang banyak sarjana menganggur karena nggak sesuai nih sama pasar kerja. Tapi banyak sekali yang bilang bahwa oh kita kalah sama orang dalam, kita kalah. Padahal sebenarnya tidak. Orang dalam sekalipun di sebuah perusahaan itu akan kalah dengan orang-orang yang memang punya value yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan. Karena biasanya orang dalam tuh hanya memudahkan merekomendasikan ini CV dari rekomendasi, kemudian kita tetap pasti perusahaan akan tetap shortlist dan juga akan tetap lihat kira-kira dia oke nggak untuk posisi ini. Tidak mungkin sebuah perusahaan itu akan menerima kandidat yang memang nggak siap kerja. Kalau memang dia rekomendasi dan dia siap kerja, pasti akan diterima. Tapi jika tidak, perusahaan juga pasti akan mengambil kandidat yang memang siap kerja dan dinilai akan produktif ke depannya gitu. Nah, balik lagi ke postingan tersebut, sebenarnya pasar kerja di Indonesia saat itu tuh banyak banget teman-teman sebenarnya. Walaupun dampak layoff yang seperti saya sebutkan tadi, tapi pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang melakukan layoff itu pun juga tetap open recruitment gitu. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir gitu. Nah, manfaatnya adalah poin plus ketika kita sudah memiliki pengalaman bekerja adalah kita punya networking. Kalau misalnya networking itu kita manfaatkan dengan baik, pasti itu akan memudahkan kan kita ke depannya. Bagaimana kita membangun networking itu di dunia kerja? Nah, kita bisa dengan ketika pekerjaan kita bagus, ketika memang kita bersungguh-sungguh dalam di pekerjaan, itu biasanya orang-orang akan otomatis melihat kita dan mengenal kita sebagai orang yang memang valuable dan biasanya akan direkomendasikan perusahaan lain. Dan kalaupun tidak seperti itu, biasanya ketika kita melamar kerja di perusahaan lain, itu biasanya ada double check, background check. Jadi dari HR itu akan telepon di perusahaan sebelumnya, menanyakan tentang bagaimana keadaan kandidat di tempat sebelumnya, apakah dia oke untuk posisi tersebut dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal seperti ini, networking itu sangat penting dan akan kita dapatkan ketika kita kuliah bekerja. Nah, ini yang paling penting dan gak bisa dipungkiri, manfaat dari kuliah sambil kerja. Teman-teman bisa satu langkah lebih maju dari teman-teman yang lainnya. Mungkin yang dibandingkan yang tidak, yang hanya fokus kuliah saja gitu. Balik lagi, karena perusahaan yang dilihat sekarang adalah kandidat yang sudah memiliki pengalaman, yang sudah matang dan siap bekerja, secara skill udah oke, dan sudah dinilai akan produktif ke depannya. Seperti itu. Boleh next, Kak? Oke, sekarang kita bicara tentang faktor apa aja sih yang perlu dipertimbangkan dalam kuliah sambil bekerja. Boleh next. Walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, kuliah sambil kerja itu nggak enak, teman-teman. Bukan nggak enak sih, tapi lebih ke banyak hal yang kita korbankan. Banyak hal yang kita korbankan gitu, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Jalannya tuh kita nggak bisa senang-senang, banyak waktu untuk senang-senang kayak teman-teman yang lainnya, karena waktu kita banyak tersita. Nah, pertama yang harus dipertimbangkan adalah schedule atau jadwal kuliah dan jadwal bekerja. Kita harus benar-benar tahu secara detail, tahu secara pasti jadwal kuliah dan juga jadwal bekerja kita itu kapan dan prioritasnya seperti apa, tingkat prioritasnya seperti apa. Kalau misalnya dari pengalaman saya sebagai mahasiswa kelas karyawan,
karena kuliah saya malam, jadi udah pasti. Jadi pagi sampai sore saya biasanya kerja dan malam hari saya biasanya kuliah gitu. Tapi untuk yang reguler gimana? Yang reguler dia berarti harus mengetahui jadwalnya. Sorry Kak, di sini azan, boleh berhenti sebentar? Boleh Kak, boleh. Maaf ya Kita tunggu ya teman-teman, kita teman-teman. potong sebentar karena azan. Oke. Oke, sudah. Bisa saya lanjutkan? Maaf ya teman-teman. Silakan Kak. Oke, kita lanjut tentang faktor yang harus dipertimbangkan. Bicara soal jadwal, kembali lagi bicara soal jadwal. Jadwal itu sebenarnya bisa ngatur dari kita sendiri. Kita sendiri yang tahu prioritasnya seperti apa. Jadi, kita harus benar-benar hati-hati dalam mengambil pekerjaan ataupun
karena kuliah itu adalah hal yang utama menurut saya, karena pendidikan itu adalah prioritas. Jadi sebelum kita memutuskan kuliah, kita kuliah sambil bekerja, kita harus memastikan bahwa pekerjaan yang kita ambil ya memang yang bisa match sama schedule kuliah kita gitu. Nah, selanjutnya adalah balancing atau keseimbangan. Kita harus bisa balance antara kuliah dan kerja. Jangan sampai karena kita melakukan keduanya, salah satunya jadi ada yang terbengkalai. Dan ada beberapa case dari teman-teman saya gitu yang harus mengorbankan salah satunya gitu. Biasanya kebanyakan tuh mereka mengorbankan kuliah mereka, dan itu sayang banget. Jangan sampai seperti itu, karena kedua hal itu adalah hal yang sangat penting gitu. Pendidikan itu adalah salah satu pintu juga untuk kita menuju karir yang lebih baik gitu. Jadi saat kita kuliah, kita juga harus memastikan kita bisa membangun karir dari awal dengan matang, dan juga kita bisa mengatur keduanya bisa jalan beriringan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesehatan, tentunya, karena pasti secara kegiatan, dan lain sebagainya akan jauh lebih padat. Nggak cuma kesehatan secara fisik, tapi juga mental. Karena biasanya kalau misalnya kita udah burn out, tuh ngelakuin semuanya juga nggak akan berjalan dengan lancar gitu, nggak akan berjalan dengan maksimal gitu. Jadi untuk menjaga kesehatan itu, teman-teman juga harus ada waktu untuk diri sendiri, untuk mengambil jeda untuk keduanya gitu. Kalau kira-kira kita ada yang bisa kita pending dulu, kita kasih waktu diri sendiri dulu untuk refresh dan juga recharge energi kita gitu. Dan caranya gimana, itu juga teman-teman lah yang tahu sendiri gitu, apa yang teman-teman butuhkan. Nah, selanjutnya adalah fokusnya tuh pasti terbagi. Kalau misalnya kita kuliah dan juga memiliki pekerjaan, pasti kita punya dua fokus yang berbeda. Yang satunya pendidikan, yang satunya pekerjaan. Nah, gimana cara kita mengatur fokus itu? Pertama, tentunya adalah dengan tahu skala prioritasnya tuh yang mana dulu. Jangan sampai kita nggak tahu skala prioritasnya. Jadi kayak ya udah mana yang depan mata aja dilihat, dikerjain. Itu biasanya kadang-kadang kita sampai nggak tahu sebenarnya ini prioritas, tapi kita ngerjain yang lain gitu. Jadi kadang-kadang juga karena terlalu banyak hal yang terpending, jadi kita nggak tahu nih mau ngerjain apa, dan jadi nggak mulai-mulai gitu. Nah, makanya pentingnya kita ngelis scheduling di awal tadi. Kita tahu fokus skala prioritasnya tuh yang mana. Dan yang kedua adalah jauhi distraksi. Bagi saya pribadi dan sebagian besar dari orang-orang sekitar saya, distraksi terbesar itu adalah sosial media. Saya dan mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kalau misalnya udah buka handphone, buka Instagram, buka TikTok, udah scroll, udah ngeliat story orang tuh kayaknya udah tiba-tiba udah dari jam 1, tiba-tiba kok udah jam 3 gitu. Jadi kayak waktunya tuh cepet banget gitu, dan bahkan tugas kita jadi terbengkalai gitu. Dan menjauhkan distraksi ini tuh penting banget gitu. Biasanya cara saya adalah saya biasanya menonaktifkan notifikasi segala macam, karena itu juga jadi salah satu distraksi terbesar dengan sosial media. Jadi saya menonaktifkan notifikasi sosial media kayak Instagram, TikTok, dan segala macam. Jadi saya akan membuka sosial media kalau memang saya perlu, dan kalau memang saya ada waktu free. Dan biasanya dengan saya menjauhi distraksi itu, pekerjaan yang biasanya saya kerjakan bisa 3 jam baru selesai, karena sambil ngeliat, ini ada notif Instagram, terus lihat dulu, jadinya selesai 3 jam, tapi saat saya menjauhi distraksi, 1 jam itu biasanya udah selesai. Dan benar-benar distraksi itu sangat mengganggu kita, teman-teman. Jadi penting banget kita menjaga fokus kita dengan menjauhi distraksi gitu.
Dan selanjutnya adalah mood. Kita harus pintar-pintar menjaga mood. Dan biasanya karena kalau misalnya mood kita nggak baik, keadaan kondisi kita nggak baik, itu biasanya juga mempengaruhi fokus kita gitu. Jadi gimana sih supaya mood kita tetap terjaga? Ada beberapa, sebenarnya banyak banget sih cara supaya menjaga mood gitu, dan setiap orang tuh biasanya beda-beda gitu apa cara mereka gitu, caranya untuk menjaga moodnya sendiri. Tapi kalau saya pribadi, saya biasanya ngelakuin journaling setiap hari gitu. Jadi saya journaling setiap hari, saya ngelis apa aja yang saya syukuri di hari itu, kemudian apa aja yang harus saya kerjakan di hari itu gitu. Jadi journaling dan juga scheduling at the same time gitu. Jadi itu biasanya sangat membantu saya untuk menjaga mood saya, dan juga ya saya melakukan hal-hal yang membuat saya senang, kayak misalnya saya senang baca buku gitu. Jadi biasanya sebelum memulai segala aktivitas tuh saya selalu memulainya dengan baca buku-buku self development. Jadi itu biasanya membantu recharge energi dan juga menjaga bagaimana saya menjaga mood saya gitu. Biasanya mood berantakan itu saat kita udah nggak tahu, saat semuanya tuh berantakan juga, mulai dari schedule apa yang harus kita kerjakan gitu. Misalnya terlalu banyak yang menumpuk dan kita sampai nggak tahu mau ngerjain apa, itu biasanya berpengaruh sekali sama mood. Jadi ya itu tadi, balik lagi, balikin ke fokus, balik schedule, kita harus tahu skala prioritas segala macam gitu. Jadi semuanya itu harus set gitu, harus terstruktur gitu. Dan yang paling penting adalah responsible atau bertanggung jawab. Kuliah sambil bekerja adalah pilihan pribadi. Jadi kita harus bertanggung jawab atas segala pilihan yang sudah kita pilih gitu. Capek, pasti capek, ya itu berarti adalah resikonya, dan kita tetap harus bertanggung jawab atas itu. Atau misalnya burnout, ya nggak apa-apa, itu adalah salah satu dampak, bisa dibilang dampak juga atas pilihan yang kita ambil gitu. Jadi apapun resikonya, apapun dampaknya, pastikan bahwa kita tetap bertanggung jawab sama diri sendiri gitu. Jadi bukan bertanggung jawab sama siapapun, bukan orang lain, tapi diri sendiri. Jadi yang paling penting atas pilihan kuliah sambil bekerja, dan apapun itu pilihan yang kita pilih, pastikan kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Next. Oke, nah kuliah sambil kerja kan sebenarnya agak lumayan tricky ya gitu, apalagi untuk teman-teman yang full time. Maksud saya untuk teman-teman yang kuliahnya reguler. Kalau untuk yang karyawan, biasanya secara jadwal tuh lebih fleksibel, walaupun maksudnya lebih jelas lah. Maksudnya kalau saya tuh jelas malam kuliah, ya udah malam aja gitu. Tapi biasanya yang reguler tuh biasanya lebih padat dan lebih unpredictable gitu untuk jadwalnya. Nah, tipe-tipe pekerjaan apa aja sih yang bisa dilakukan ketika kita masih kuliah gitu? Yang pertama, ada beberapa macam pekerjaan. Yang pertama itu full time. Full time tuh gimana sih? Full time itu biasanya weekday, jadi 40 jam per minggunya atau 8 jam per hari. Jadi itu juga saya nggak bisa bilang 9 to 5 juga sih, karena ada beberapa pekerjaan juga yang shifting dan lain sebagainya. Tapi intinya setiap harinya itu adalah 8 jam kerja. Nah, kalau misalnya kita kerja full time, kita bisa dapat apa aja gitu kelebihannya. Secara salary kita bisa dapat fixed salary tentunya. Fixed salary yang setiap bulan kita pasti udah dapat nilainya, nominalnya udah pasti segitu gitu. Nah, selanjutnya schedule-nya biasanya udah jelas. Kayak yang saya sebutkan di awal tadi, kalau misalnya di office tuh biasanya 9 to 5, tapi ada juga yang shifting tuh biasanya ada yang shift pagi, shift siang, dan juga shift malam, tapi itu udah jelas jadwalnya. Jam-jamnya pasti kita udah tahu gitu. Nah, keuntungan juga kalau misalnya kerja full time tuh kita lebih terjamin teman-teman secara undang-undang, secara peraturan perusahaan dan lain sebagainya, sebenarnya lebih aman dan lebih terjamin. Karena
kita ada kontrak, kita ada tanda tangan dan lain sebagainya gitu. Jadi secara salary, schedule dan lain sebagainya itu udah diatur semuanya. Dan juga kita dapat paid leave. Jadi ada yang namanya paid leave atau cuti. Kita bisa dapat cuti. Jadi kalau misalnya kita ada keperluan, kita bisa ambil cuti di hari itu full day dan itu dibayar gitu. Jadi nggak akan memotong jam kerja kita. Dan benefit lainnya biasanya tergantung perusahaan, tapi biasanya kalau full time tuh bisa dapat BPJS, kesehatan, ketenaga kerjaan atau asuransi swasta, flex benefit, dan tergantung perusahaan lah. Nah, kalau untuk part-time tuh biasanya kurang dari 35 jam per minggunya. Dan setiap harinya itu biasanya dia 2-3 jam lah, 2-3 jam kerja setiap harinya. Dan jadwalnya sebenarnya kalau part-time dari pengalaman saya dan juga yang saya ketahui, walaupun bisa dinilai fleksibel, tapi biasanya dia ada jadwal tertentunya gitu. Jadi udah terikat kontrak sebagai part-time juga, tapi diatur misalnya sehari 2-3 jam gitu. Jadi biasanya udah ada jadwalnya juga gitu. Cuma mungkin secara waktu lebih fleksibel. Tapi untuk part-time itu biasanya salary-nya nggak dapat fixed salary gitu. Biasanya ada nominal tertentu tergantung posisinya juga dan juga tergantung pekerjaannya seperti apa dan berapa lama juga. Seperti itu. Dan waktunya lebih fleksibel tentunya, dan ini sangat cocok untuk teman-teman yang kuliah reguler. Kalian bisa ambil part-time karena secara waktu kalian juga bisa menyesuaikan. Biasanya walaupun part-time itu sebenarnya agak lebih teratur jadwalnya, tapi biasanya bisa dikomunikasikan dengan atasan, yang menyesuaikan dengan waktu kita gitu. Nah, oke, karena waktunya tinggal 10 menit, jadi saya jelasin cepat aja. Nah, kalau untuk part-time itu nggak ada benefit seperti yang di full-time, jadi biasanya ya udah dapat gaji part-time aja gitu, dan nggak ada cuti. Biasanya kalau nggak masuk kerja ya udah berarti nggak dapat gaji gitu, gajinya dipotong. Nah, entrepreneur ini adalah pilihan yang paling biasanya banyak dipilih untuk mahasiswa reguler. Karena kita bisa ngatur waktu kita sendiri, kita bisa ngatur sendiri keuangannya, finansialnya, tapi ya itu dia nggak dapat fixed income. Kita nggak tahu fixed income setiap bulannya itu berapa. Tapi kalau misalnya bisa manage dengan baik untuk usahanya, biasanya secara income juga pasti akan lebih banyak gitu. Tapi ya itu secara waktu dan lain sebagainya kita bisa atur sendiri. Nah, selanjutnya adalah freelance. Untuk freelance sendiri itu waktunya sangat fleksibel. Kita bisa ambil, bisa enggak, tergantung tergantung jadwal kita. Kalau untuk freelance sendiri itu pertama nggak dapat fixed salary, dia hanya dapat gaji ya saat dia masuk juga gitu, saat dia dapat freelance itu aja gitu. Nah, ada beberapa freelance yang terikat kontrak, biasanya hampir sama sistemnya seperti part-time, cuma waktunya jauh lebih fleksibel, dia nggak ada jadwalnya. Biasanya kita ada sebuah project dalam satu waktu tertentu yang harus diselesaikan dengan waktu tersebut. Biasanya udah ditentukan salahnya berapa gitu. Itu freelance biasanya. Nggak ada paid leave tentunya karena kerjanya juga fleksibel dan nggak ada kontrak. Boleh next. Nah, skill set apa aja sih yang perlu dipelajari untuk kita sebagai seorang mahasiswa dan juga fresh graduate? Boleh di next. Oke. Jadi ada 2, ada hard skill, technical atau hard skill, dan juga ada soft skill. Hard skill, dari hasil research itu ada top 5 hard skill yang wajib dimiliki oleh kandidat. Yang paling banyak dicari oleh perusahaan itu adalah yang pertama digital marketing. Digital marketing nanti breakdown posisinya banyak banget teman-teman. Ada yang nanti akan bekerja sebagai digital strategis, kemudian SEO, dan juga ada juga content writer. Jadi berarti harus mempelajari tentang copywriter,
copywriting, dan juga social media spesialis, dan masih banyak lagi sebenarnya breakdown-nya. Nah, selanjutnya adalah teknologi. Nah, teknologi ini kalau misalnya kita bicara tentang teknologi luas banget sebenarnya teman-teman, tapi basic skill teknologi yang harus dimiliki oleh fresh graduate maupun mahasiswa, semua kandidat adalah tentang komputer sih sebenarnya, kayak Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Word, dan sebagainya. Itu pastikan kita sudah punya itu, dan at least basicnya aja lah. Kalau misalnya bisa jauh lebih pro, it's good for you, karena itu akan jadi poin plus, karena itu pasti Microsoft Office pasti akan digunakan di dunia kerja. Dan yang selanjutnya adalah IT atau programmer, key automation, full stack, intinya yang programmer lah, coding. Itu sekarang lagi gencar dan banyak banget dicari, apalagi di era industri saat ini. Nah, selanjutnya data processing, itu berkaitan dengan data analis. Biasanya dia skill yang harus dimiliki adalah Excel, kemudian SQL. Dia relate juga dengan produk dan teknologi sih. Kemudian skill research. Research ini biasanya akan digunakan di dunia kerja, itu misalnya sebagai market research, kemudian biasanya akan terlibat dalam divisi produk, yang mana itu akan membuat suatu produk, itu pasti mereka akan research berbagai macam kompetitor, misalnya marketnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi harus punya skill research itu. Nah, selanjutnya adalah skill bahasa asing. Bahasa itu sangat penting teman-teman. Bahasa asing itu pasti digunakan di dunia kerja, karena walaupun misalnya kita nggak pakai bahasa contohnya bahasa yang paling utama harus dimiliki menurut saya adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu pasti digunakan di dunia kerja, walaupun nggak in daily itu menggunakan conversation bahasa Inggris, tapi ada banyak sekali istilah-istilah bahasa Inggris di perusahaan itu yang biasanya digunakan gitu. Jadi kita tetap harus punya basic dan juga harus punya skill bahasa Inggris untuk bahasa asing. Untuk bahasa lainnya sih optional, biasanya tergantung kalau misalnya kalian mau masuk di industri yang dari luar, misalnya dari Korea atau Jepang, ya berarti harus menyesuaikan gitu. Nah, untuk soft skill-nya, soft skill yang harus dimiliki adalah adaptasi. Kita harus mampu beradaptasi, kita harus adaptif, karena lingkungan, kita akan bertemu dengan lingkungan yang berbeda-beda, kita akan ketemu dengan culture, tentang working environment, dan juga tentang orang dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus adaptif, kita harus bisa menyerap segala macam hal baru yang kita hadapi gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menempatkan diri. Komunikasi adalah skill yang paling penting harus dimiliki, karena komunikasi, kita dalam bekerja pasti akan berkomunikasi dengan siapapun itu gitu. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya nggak banyak ngomong, nggak mengharuskan presentasi dan segala macam, pun tetap harus berkomunikasi gitu, berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan atasan. Kita harus bisa menjelaskan semuanya itu dengan detail gitu, dengan jelas gitu, harus jelas dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah leadership. Leadership ini juga menjadi satu hal yang penting, karena biasanya orang kalau misalnya udah punya leadership tuh biasanya problem solvingnya bagus. Nah, ini relate nih teman-teman satu sama lain. Jadi biasanya kalau misalnya kita punya leadership yang bagus, kita biasanya juga akan dapat poin yang bagus juga. Selanjutnya adalah time management. Tentu seperti yang saya mention di awal tadi, time management itu sangat penting, karena dalam dunia kerja itu ada yang namanya deadline. Di perkuliahan pun juga pasti teman-teman juga pasti belajar time management, karena ada banyak sekali deadline dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus punya skill time management itu sendiri. Boleh next, Kak? Nah, gimana sih cara kita mengatur waktu kita? Biasanya saya melakukan scheduling. Boleh next? Ini adalah salah satu contoh scheduling saya. Saya biasanya pakai Google Calendar. Karena saya sebenarnya bukan tipe orang yang bukan tipe yang harus catat di Excel segala macam, karena menurut saya itu takes time. Jadi biasanya saya udah tahu nih setiap hari dan ada schedule apa, saya biasanya langsung schedule di hari itu juga. Saya biasanya
kasih note. Ini ada, kalau teman-teman lihat ini warnanya beda-beda. Yang merah itu adalah pekerjaan saya, yang kuning itu adalah freelance saya, dan yang hijau itu adalah kuliah, jadwal kuliah saya. Jadi biasanya saya atur di Google Calendar, ada reminder dan lain sebagainya. Biasanya ada detailnya juga, saya kasih note-nya di situ. Jadi itu sangat memudahkan saya untuk mengetahui jadwal saya. Ini salah satu cara time management yang sampai saat ini berjalan efektif di saya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa menerapkan hal yang sama. Nah, selanjutnya adalah gimana sih cara kita mempersiapkan dalam pencarian kerja. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah CV, cover letter, dan juga self-assessment. 3 hal itu ada hal fondasi utama yang paling penting. Kalau self-assessment adalah kita harus mengetahui tentang minat kita tuh di mana, skill yang bisa kita miliki itu apa aja, dan minat atau interest sama. Jadi tapi kita juga harus membuka peluang lain yang mungkin kita nggak minatin tapi itu menurut kita berpotensi gitu. Karena kadang-kadang kalau kita masih mahasiswa, kita tuh belum tahu sebenarnya passion kita tuh di mana gitu. Saya pun juga gitu, seperti yang saya mention di awal tadi, saya mencoba di sales, di marketing, saya switch karir dari karir A ke karir B. Jadi sebenarnya waktu-waktu sebagai mahasiswa dan juga fresh graduate ini adalah waktu-waktu yang paling tepat untuk kita mengetahui apa yang sebenarnya kita mau gitu, apa yang sebenarnya kita cari dengan switch karir gitu. Nah, cover letter, CV itu juga dipersiapkan. Nah, dalam kemudian kita juga harus mempersiapkan interview nih teman-teman. Nggak saat interview itu aja, tapi sebelum interview kita harus tahu, kita harus research mungkin tentang perusahaannya, tentang job desk yang kita apply. Dan saat interview kita juga harus tahu bagaimana kita menghadapi HR atau user yang menginterview kita, dan juga setelah interview bagaimana apa yang harus kita lakukan setelah interview. Misalnya follow up hasil interviewnya seperti apa, dan atau say thank you karena sudah diberikan kesempatan untuk interview. Nah, kemudian tipe job tadi udah saya jelaskan di awal, ada part time, full time, freelance, dan ada satu lagi entrepreneur. Dan juga selanjutnya source, sumbernya biasanya menurut saya ini adalah sumber yang paling bagus untuk pencarian kerja. Yang paling pertama itu ada LinkedIn itu biasanya untuk cari full time, dan juga internship segala macam itu biasanya di LinkedIn oke banget. Jobstreet juga bagus. Dan kalau misalnya teman-teman mau cari freelance, teman-teman bisa coba cari di Upend atau Upwork. Itu banyak sekali project-project freelance dari luar negeri yang itu bisa membantu kita juga untuk mendapatkan pengalaman kerja. Nah, goals-nya apa nih teman-teman dari job hunting ini? Goals-nya ya bidang apa yang kita cari, kemudian salary. Tapi menurut saya untuk salary, untuk orang-orang yang apabila kalian belum memiliki pengalaman, menurut saya kesampingkan dulu salary, utamakan dulu pengalaman dan juga self-development. Potensi untuk kita membangun diri kita lebih baik lagi. Dan juga flexibility, karena kita menyesuaikan waktu kita juga. Untuk teman-teman yang kuliahnya reguler juga harus menyesuaikan waktunya. Nah, untuk application juga sama, lamarannya kita juga harus jelas mengetahui bidangnya seperti apa, dan juga fleksibilitasnya. Boleh next? Nah, selanjutnya adalah gimana sih kita cara mulainya? Cara mulainya yang pertama adalah assess yourself. Kita harus tahu dulu nih, kita tuh interest-nya di mana. Dan juga kita harus cari kesempatannya, peluang yang ada, yang saat ini ada dan dibutuhkan apa gitu. Balik lagi, kita harus adaptif, kita harus bisa menyesuaikan keadaan teman-teman. Jangan sampai kita tertinggal karena kita stuck aja di, aku pengennya ini di passion ini, tapi ternyata ada peluang lain yang sebenarnya bisa kita dapatkan gitu. Gak ada salahnya juga kok belajar hal baru dan hal yang sebenarnya gak kita minatin. Bisa jadi itu yang sebenarnya kita belum minati aja gitu. Jadi jangan cepat menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu backup plan. Kita juga harus tahu backup plan. Misalnya ya seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa ketika kita interest-nya misalnya di digital marketing, tapi ternyata kita nggak oke di sini, kita switch, coba cari backup plan-nya antara misalnya di tech atau di HR misalnya, seperti itu. Jadi kita harus punya backup plan. Nah, selanjutnya adalah upgrade your skill. Kita harus upgrade skill kita dengan mengikuti
bootcamp teman-teman bisa mengikuti bootcamp kayak seperti yang saya sebutkan tadi, ada digital marketing, teknologi, research, data analis, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali bootcampnya teman-teman. Biasanya bootcamp itu mereka juga menyediakan fake project yang itu bisa menambah nilai dari CV teman-teman semua. Kemudian internship, freelance, part-time, yang tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya adalah create your CV. Buat CV kalian semenarik mungkin, informatif mungkin, sejelas mungkin, yang bisa menunjukkan value teman-teman semua gitu. Nah, CV-nya tuh kan ada macam-macam, ada yang namanya CV ATS, CV kreatif, mungkin kita bisa bahas detailnya di next, dan juga kita harus buat portfolio, biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya technical, itu biasanya butuh portfolio, dan juga kita bikin LinkedIn kalian blow up, jadi kayak LinkedIn kita harus terlihat bagus di mata HR ataupun user, di mata perusahaan. Jadi mulailah dengan membuat itu semua. Dan yang terakhir adalah mulai aja dulu, just start. Jadi kita harus banyak research tentang peluang lowongannya apa aja. Kemudian research, apply. Jangan lupa juga lakukan listing supaya kita bisa nge-track nih apa aja yang udah kita lakukan sebelumnya, research perusahaan mana yang udah kita apply dan lain sebagainya. Ya, siapkan diri kita, karena kalau kita nggak mulai, kita cuma membayangkan aja, kita cuma mendengarkan aja, kita oh ya oke, tapi ada motivasinya tapi nggak dilakuin, kita nggak akan tahu. Kalau kata Stephanie, if we never try, we never know gitu. Jadi mulai aja dulu teman-teman gitu. Oke, dari saya itu. Mungkin ada pertanyaan, boleh Kak Dion, saya serahkan ke Kak Dion dan juga teman-teman kampusku. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Juju ya. Kak Juju untuk pemaparan materinya. Jadi buat teman-teman semua, kayak yang diomongin Kak Juju tadi, jadi untuk kuliah sambil kerja itu manfaatnya banget sih. Apalagi nanti kalau misal teman-teman udah lulus, bakal di-consider lebih sama HR gitu ya Kak ya. Dan juga Betul. harus menguasai skill yang tadi udah dijelaskan gitu. Ya. Oke deh. Nah, dari teman-teman, kalau semisal ada pertanyaan bisa aja langsung taruh loh jawab pertanyaannya, maaf nih. Jelimet. Taruh pertanyaan di slide yang sudah saya kirimkan di Kak. Saran buat teman-teman yang sekarang misal sedang aktif kuliah di perkuliahan itu tapi secara reguler tapi pengen punya pengalaman kerja itu baiknya gimana Kak? Karena kayaknya pasti banyak nih teman-teman yang kuliahnya itu reguler Kak, bukan yang kelas karyawannya malam gitu. Oke. Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk teman-teman yang kuliah reguler itu sebenarnya memang agak tricky kalau misalnya mau bekerja juga gitu. Tapi banyak sekali pilihannya sebenarnya. Ada part-time, ada freelance yang seperti yang saya sebutkan tadi. Biasanya part-time sama freelance itu banyak dibuka untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah gitu. Jadi mereka biasanya open untuk mahasiswa ataupun teman-teman yang masih menempuh pendidikan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini kuliahnya reguler, jadwalnya kan biasanya lebih padat ya. Teman-teman bisa ambil cari pekerjaan-pekerjaan freelance atau ikut volunteer, freelance atau misalnya yang full remote dan segala macam. Itu kan sekarang udah banyak banget ya kerjaan-kerjaan yang remote seperti itu Kak. Gitu sih. Jadi tapi tetap harus dikomunikasikan di awal juga dengan perusahaannya, jadi supaya dari sisi perusahaan juga tahu nih bahwa mereka sedang berkuliah gitu. Jadi biasanya mereka akan memberikan fleksibilitas yang lebih gitu. Oke, jadi itu saran buat teman-teman yang sekarang sedang kuliah secara reguler ya teman-teman. Bisa diikuti saran dari Kak Juju.
Oke deh, ini sudah ada pertanyaan, kayaknya udah banyak banget ya. Cuma kita akan bacain pertanyaan dari yang paling top question dulu ya Kak ya. Ini Oke. dari Aninomus. Saya sedang kuliah sambil freelance dan bisnis. Apakah itu bisa dianggap sebagai pengalaman kerja? Karena bingung nanti waktu FG, fresh graduate ya kayaknya. Fresh Ya, graduate dianggap sebagai pengalaman atau tidak? oke, langsung dijawab. Boleh Kak, silakan. Oke, good question. Jadi kebanyakan teman-teman yang banyak sekali sih teman-teman yang saat kuliah tuh biasanya bikin bisnis sendiri gitu dan juga freelance. Dan apakah itu bisa dianggap sebagai pengalaman kerja? Tentu bisa. Gitu. Justru itu bisa jadi poin yang plus juga, apalagi misalnya kuliah reguler itu oke banget karena eh, pasti dari sisi perusahaan, dari sisi HR bakal akan menilai kreativitas kalian, kemampuan kalian dalam mengatur waktunya, pasti mereka akan mengetahui itu, dan juga dari skill setnya, apalagi kalau bisnis itu biasanya semuanya dikerjain sendiri gitu, mulai dari social media marketing, kemudian finance-nya juga yang ngurusin juga diri sendiri gitu, jadi itu pasti akan dianggap pengalaman kerja gitu, jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena untuk freelance, bisnis, part-time sekalipun itu dianggap sebagai pengalaman kerja. Gitu. Jadi saat kalian melamar kerja, pasti udah dinilai sebagai orang yang berpengalaman. Seperti itu. Itu sih, semoga membantu menjawab. Oke, terima kasih Kak Juju dan makasih Kak Aninomus untuk pertanyaannya. Oke, boleh lanjut untuk selanjutnya dari Aninomus juga. Jadi, Kak, mau kerja itu apakah harus punya pengalaman dan cara dapat pengalaman kan dengan sebuah pekerjaan untuk kita nih yang semester akhir gimana? Saya kuliah reguler, Kak. Kayaknya maksudnya untuk yang akhir semester ini cara nyari pengalaman kerja itu gimana gitu, Kak? Ada Oke, saran gitu? Ya. oke, thank you pertanyaannya. Iya, benar. Banyak juga pertanyaan sih yang kalau misalnya cari kerja kan harus punya pengalaman kerja, terus gimana dong kalau misalnya kita nggak punya pengalaman kerja gitu. Jadi gini teman-teman tipsnya. Teman-teman, uh, kita harus set dulu nih. Kita harus tahu bahwa sadar bahwa kita belum punya pengalaman. Berarti di mata perusahaan uh, kita masih unexperienced dan secara value pasti akan kalah juga dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, caranya adalah teman-teman bisa cari volunteer misalnya, kemudian part-time freelance, dan juga misalnya full-time sekalipun, carilah perusahaan-perusahaan yang masih growth. Cari perusahaan yang masih misalnya startup company atau pekerjaan-pekerjaan part-time freelance, misalnya freelance event, atau misalnya freelance mengerjakan suatu project, tergantung skill teman-teman semua. Seperti yang saya info tadi, teman-teman coba cek di website Upwork dan juga Upend. Di sana banyak sekali pekerjaan project-project freelance, mulai dari social media, juga tentang data entry, kemudian ada juga shortlisting, ada juga banyak lah, intinya pilihannya banyak, tapi itu biasanya project luar negeri, itu project dengan luar, jadi kita tetap harus punya skill komunikasi bahasa Inggris tentunya. Teman-teman bisa build CV-nya di situ juga buat portfolio sesuai skill teman-teman. Jadi kita bisa coba apply lowongan-lowongan yang ada di situ. Biasanya di Upwork atau Upend itu untuk freelance kualifikasinya tidak terlalu ketat, tidak terlalu tinggi requirement-nya, karena mereka mostly memang lowongan-lowongan disediakan untuk orang-orang yang memang masih menempuh pendidikan atau pekerjaan yang membutuhkan pengalaman kerja seperti itu. Nah, berkaitan dengan mencari perusahaan startup. Kenapa startup? Karena biasanya startup itu mencari orang-orang yang mau belajar gitu. Karena mereka masih membangun bisnis mereka dari awal gitu. Jadi secara budget dan lain sebagainya pasti mereka akan mencari orang-orang yang memang capable tapi tetap membuka kesempatan untuk
belajar gitu. Seperti pengalaman saya di Ready Indonesia sekalipun, saya nggak ada pengalaman sama sekali teman-teman buat di HR, megang legal, dan belum ada sama sekali, bahkan bayangan pun belum ada gitu. Tapi saat saya bekerja di situ, saya memanfaatkan hal itu untuk belajar gitu. Jadi, tapi kalau dinilai dari sisi salary dan juga dari sisi waktu kerja dan sebagainya dibandingkan perusahaan yang udah settle, ya pasti jauh dari perusahaan yang udah settle. Tapi yang kita lihat apa di sini? Yang dilihat adalah opportunity untuk belajarnya. Jadi jangan pernah jangan langsung ngelihat target, oh harus di perusahaan yang udah gede. Nggak apa-apa. Pasti siapa sih yang nggak mau bekerja di perusahaan yang udah ternama gitu, yang udah settle. Pasti kita semua ingin pekerjaan jangka panjang di perusahaan yang udah settle. Tapi di sisi lain, kita juga harus sadar diri kalau misalnya kita belum punya pengalaman, kita belum punya value yang memang benar-benar worth it untuk posisi itu, ya berarti kita harus cari, kita harus dapat value itu gitu, supaya kita bisa dapetin apa yang menjadi target kita gitu. Jadi ya itu tadi caranya. Yang pertama adalah cari pekerjaan freelance tuh dari yang dari bawah dulu gitu. Jadi dari yang bawah dulu, mulai dari internship atau freelance part time. Yang penting tuh kalian udah punya pengalaman gitu. Jadi walaupun itu misalnya di luar apa yang skillnya di luar, atau industri bidangnya di luar yang kita mau gitu, itu juga setidaknya kita ada pengalaman dulu gitu. Itu sih. Jadi cobain dari bawah, dari posisi paling bawah, kemudian coba dari perusahaan-perusahaan yang masih growth, perusahaan yang masih kecil, kemudian cari freelance di berbagai macam platform yang saya rekomendasikan tadi, Upend dan juga Upwork, atau freelance event, volunteer dan lain sebagainya. Lebih seperti itu. Semoga menjawab, Kak Anonymous. Oke, terima kasih Kak Juju. Dan terima kasih untuk pertanyaannya Kak Anonymous. Oke, selanjutnya dari Kak Aca. Izin bertanya, bagaimana cara mengetahui kriteria lowongan kerja yang menerima mahasiswa yang sedang berkuliah di siang hari dan hampir di hari-hari kerja? Mungkin maksudnya kuliah reguler ya. Terima kasih Kak. Boleh dibantu jawab Kak? Oke, freelance yang nggak mengganggu kuliah. Freelance yang nggak mengganggu kuliah itu biasanya adalah freelance yang berkaitan, kalau misalnya kuliah reguler, itu jadwalnya kan biasanya weekday ya. Saya nggak tahu di weekend tuh biasanya ada jadwal atau tidak. Tapi biasanya dari teman-teman freelance saya pun juga banyak yang masih kuliah reguler. Jadi freelance-nya tuh biasanya freelance event either itu wedding organizer, WO, atau IO di event-event tertentu, konser musik, volunteer, dan lain sebagainya. Itu biasanya itu yang paling banyak diambil dan paling banyak mahasiswa reguler masuk ke situ gitu. Nah, selain itu ada freelance yang nggak mengganggu kuliah, yang biasanya itu dikerjakannya fleksibel. Itu biasanya yang berkaitan dengan project-project sih. Seperti contohnya misalnya ada beberapa perusahaan yang memang mereka mencari social media, misalnya social media spesialis, tapi itu based on project gitu. Jadi cari pekerjaan-pekerjaan yang based on-nya tuh project gitu. Jadi dia ada jangka waktu tertentu, tapi dikerjakannya tuh based on project, biasanya itu kan fleksibel sesuai waktu kita gitu. Dan selanjutnya adalah biasanya part-time juga ada sih, part-time seperti part-time. Mungkin teman-teman bisa coba part-time di coffee shop, jadi waiters, dan lain sebagainya. Itu biasanya waktunya akan bisa menyesuaikan. Pasti akan bisa selama kita mengkomunikasikan dengan owner atau misalnya yang mensupervisi kita gitu, dengan perusahaan gitu. Itu sih kurang lebih. Banyak sekali. Kalau untuk volunteer itu banyak sekali kan macamnya, atau misalnya freelance yang full time remote tuh ya banyak macam-macam teman-teman. Ada yang ngerjain social media, ada yang desain, misalnya teman-teman bisa desain
Tuh teman-teman bisa ngambil project design, atau misalnya teman-teman ada skill coding dan lain sebagainya. Apalagi coding itu pasti banyak banget dicari dan banyak banget anak-anak programmer yang biasanya ngambil freelance juga. Itu sih kurang lebih kalau dari sisi saya dan juga pengalaman saya di freelance. Semoga menjawab. Oke, terima kasih. Kayaknya itu tadi pertanyaannya Kak, yang kedua ya, ya Kak ya. Oh iya. Oke. Sorry. Untuk pertanyaan Kak Aca Kak, ini izin bertanya. Bagaimana cara mengetahui kriteria lowongan kerja yang diterima mahasiswa yang reguler tadi Kak? Cara tahu lowongan kerja yang menerima reguler itu kayak gimana sih Kak? Gitu. Ciri-cirinya. Oke. Sorry Kak Aca, tadi aku bacanya karena baca freelance, baca yang kedua jadi ke distract. Oke, sorry. Oke, jadi jawabannya sebenarnya kurang lebih sama yang freelance tadi. Jadi kriteria lowongannya tuh biasanya mereka menyebutkan mahasiswa boleh open buat mahasiswa gitu, open untuk yang masih berkuliah. Terus misalnya ada jam kerja, ada keterangan jam kerja fleksibel. Kriteria lowongan kerja ada keterangan jam kerja fleksibel. Kemudian biasanya mereka nggak mencantumkan itu, tapi kalian kalau misalnya merasa itu adalah misalnya open for fresh graduate atau apa, dan kalian merasa capable untuk itu, biasa coba komunikasikan juga, tanya apakah terbuka untuk mahasiswa gitu, karena itu juga yang saya lakukan sampai saat ini, misalnya untuk melamar freelance dan juga lowongan kerja. Kemudian yang menerima mahasiswa yang kuliah siang hari biasanya adalah pekerjaan yang full time remote. Jadi biasanya mereka ada di lowongan kerja ada keterangan full time remote, dan ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi open buat mahasiswa atau fresh graduate, kemudian jam kerja fleksibel, full remote, dan juga satu lagi opsinya adalah coba tanyakan ke perusahaan itu, hubungin, biasanya kan mereka mencantumkan kontak, kita make sure aja, nggak ada salahnya nanya, karena biasanya perusahaan tuh juga mempertimbangkan untuk orang-orang yang memang sekiranya capable untuk itu walaupun masih kuliah gitu. Tapi untuk tipe-tipe pekerjaannya seperti yang udah saya jawab tadi di pertanyaan kedua, biasanya itu mostly freelance, part time itu, atau kalau misalnya full time, full remote gitu. Thank you, semoga menjawab ya Kak Aca. Oke, terima kasih Kak Juju dan Kak Adlu, karena waktunya juga sudah hampir selesai ya teman-teman. Tapi aku mau buka nih satu pertanyaan buat teman-teman yang mau, kira-kira ada nggak dari teman-teman yang mau raise hand langsung tanya nih ke Kak Juju? Ada nggak? Ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita bacain satu pertanyaan terakhir aja. Oke, boleh. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kayaknya nggak ada yang mau raise. Oke deh. Kalau gitu ini yang terakhir ya Kak. Dari Anonymous juga. Kak, gimana caranya Kak Juju percaya diri untuk berkarir sambil kuliah tanpa takut akan mempengaruhi hasil akhir kuliah Kak? Oke, caranya saya percaya diri yang pertama adalah sebelum saya decide untuk kuliah sambil kerja, saya tahu dulu resikonya. Dan saya juga set kuliah, saya udah tahu dulu kuliah sebagai prioritas utama, dan saya udah tahu jadwal kuliah saya. Dan untuk pekerjaannya sendiri, saya juga sebelum mencari pekerjaan, saya udah tahu jadwal dan prioritas saya seperti apa gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang saya ambil pun sifatnya yang memang fleksibel, tapi bukan dalam ada jam kerjanya, cuma sifatnya fleksibel gitu, nggak terlalu mengikat, nggak terlalu misalnya masuknya jam 9 sampai jam 5 harus datang jam segitu tepat, enggak, tapi memang yang culture-nya tuh sesuai sama saya gitu, yang jam kerjanya fleksibel gitu. Jadi saya udah tahu
ritme saya gitu dengan jam terbang yang saya lewati selama ini gitu dalam kuliah sambil bekerja gitu, saya udah tahu ritmenya, saya udah tahu skala prioritasnya seperti apa, dan saya sudah tahu sepenuhnya bagaimana cara saya mengatur kedua hal itu menjadi balance gitu. Bahkan nggak cuma kuliah sambil bekerja, tapi juga secara personal gitu untuk diri sendiri pun ketiganya bisa balance gitu sih. Jadi saya lebih ke mengutamakan balancing-nya aja juga gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Juju untuk jawabannya dan Kak Ani Nomus untuk pertanyaannya. Oke, maaf banget nih teman-teman, kayak pertanyaannya memang banyak, cuma karena waktunya tidak cukup, jadi kita sudahi. Nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan, bisa nih kayak kontak-kontak aja ke Kak Juju. Gitu. Boleh ya Kak? Oke, boleh teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya mau konsultasi karir, boleh hubungin saya di Instagram saya @juwita permata, nama saya.